termasuk saudara sesusuan jika ada bayi meminum susu seorang secara tidak langsung. Misalnya air susu tersebut sudah dipindahkan ke botol. Ada pegawai bidan di rumah sakit di Pekanbaru. Dikumpulkannya ibu-ibu yang banyak air susu tapi bayinya berlebih. Dimasukkannya ke botol, dibagikannya ke bayi-bayi yang ada di situ. Saya bilang perbuatan ini baik karena kasihan nengok bayi daripada minum susu kaleng. Tapi perbuatan ini merusak nasab karena dia khamsa radha'atin, 5 kali kenyang. 5 kali kenyang anak itu, kenyang. Nampak itu, ibu-ibu tahu dia anak itu udah kenyang atau belum. Asal udah kenyang anak itu 5 kali kenyang disusukan, maka sudah radha'ah, sesusuan. Tak boleh lagi nikah. Apakah disyaratkan mesti menyusu langsung atau pakai botol? Tidak disyaratkan menyusu langsung. Walaupun dimasukkan dia ke dodot botol, asal kenyang anak itu 5 kali kenyang, pakai pam kenyang anak itu, maka udah khamsa radha'at, 5 kali. Maka bertetangga, ibunya pergi, anak nangis, disusukan anaknya. Banyak orang sekarang gitu. Hitung, kalau udah 5 kali kenyang, berarti dia anak susuanmu, haram dia nikah dengan anakmu. Kalau almarhumah mak saya diceritakannya itu, si fulan, anak si fulan itu dulu mati emaknya, kususukan itu anakku. Si fulan, anak si fulan, kalian tak boleh nikah sama dia. Kasih tahu. Walaupun dia tak sekolah agama, tak ustazah, tapi tahu dia fikih. Orang dulu memang sengaja itu fikih yang sifatnya umum, masalah mencuci, masalah susuan, masalah toharah, masalah sholat, fardu kifayah, fardu ain, itu mereka tahu. Bagaimana hukumnya seseorang selalu menghalangi kita pergi ke majelis ilmu? Berarti dia setan. Kita ini kalau bisa memudahkan. Saya kalau kaya, saya kalau banyak duit, saya adakan bis jemput antar Riyadhus Shalihin. Kalau banyak siapkan bis Riyadhus Shalihin menjemput antar. Tapi karena tak kaya, tak bisa dibuatkan bis jemput antar. Maka begitulah kita mau memudahkan orang datang mengaji. Dia menghalangi pula. Berarti dia setan. Setan itu minal jinnati wan nas. Kalau dari kalangan jin cukup dibacakan ayat kursi. Tapi kalau dari kalangan nas, kursi itu pukulkan ke kepalanya. Bagaimana hukumnya seorang selalu menghalangi untuk pergi ke majelis ilmu? Setan ini. Apa azab yang Allah berikan kepada dia? Masalah azab apa yang dikasih Allah ke dia itu hak prerogatif Allah. Apakah di dunia ini dibuatnya senang? Dia selalu menghalangi orang pengajian Pak Ustadz, tapi hidupnya tenang, senang, kenyang, lenang, menang. Itu istidraj, supaya azabnya lebih menyakitkan di akhirat nanti. Kalau di dunia ini dibuat Allah dia buta hatinya, itulah azab. Sakit bukan azab, miskin bukan azab, bangkrut bukan azab. Azab itu adalah ketika hati buta. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu yang paling. Balrana ala qulubihim, ada titik hitam di hati mereka. Makanya doa yang pertama tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura min amami nura min khalfi nura min fawqi nura min tahti nura waj'al li nura. Gelap. Ngaji terang sikit, sembahyang berjamaah terang sikit, hadrah salawat terang sikit.
gelap lagi karena dosa, terang. Jadi kita ini kadang 55 watt lah. Tapi kalau full zikirnya terang, kalau sampai pada terang di atas terang, nah itulah yang dalam tasawuf disebut dengan kasyaf. Terang di atas terang, seterang-terang. Ini kan kalau terlalu terang, dia terang seterang-terangnya sampai hilang dinding, nampak apa yang di samping dinding dari terang. Tapi itu bukan dicari. Dan sebagian ulama tidak mau dia singgah di stasiun itu. Malah kalau dia nampak yang begitu, sengaja dipejamkannya mata, dihilang-hilangkannya. Takut dia permainan setan. Orang sekarang itu pula yang mau dicari. Zikir 3 kali terang Pak Ustaz. Jadi yang mau kita cari ini, kalau saya cukup tak usahlah terang sampai tahu siapa tamu mau datang, terang sampai tahu siapa di balik bukit, enggak. Terang aja hati bisa membedakan mana hak mana batil. Gelap sekarang manusia ini karena perbuatan dosa. Gupron aja ikut dia, kan gelap kali itu. Gelap dia, tak ada yang gelap dia segelap daripada pengikut Gupron. Itulah gelap dia segelap. Sudah sebonga itu ikut juga. Itu Dajjal yang asli pun heran. Kau ikut ini kata dia. Itulah gambaran akhir zaman, fitnah luar biasa. Apalagi kalau memang betul-betul Dajjal itu yang datang. Mudah-mudahan Allah memberikan menerangi hati kita sehingga bisa kita membedakan yang hak dan batil, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah kaji kita subuh ini 6:30. Kita tutup dengan baca doa. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah iman dan Islam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik. Berikanlah cahaya dalam hati kami dengan cahaya hidayah. Allahumma ja'al fi qulubina nura wa fi asma'ina nura wa fi absarina nura wa an aymanina nura wa an aysarina nura wa min amamina nura wa min khalfina nura wa min fawqina nura wa min tahtina nura waj'al lana nura. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal atiq. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah sudurana waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda bi haqqi sayyidil awwalin wal akhirin wa alil tayyibin at-tahirin wa ashabil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal awliya'is salihin wa bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa